Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang tentunya membawa berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beririkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam ini dari suatu alam yang kebodohan kepada alam yang diterangin oleh nur iman wal Islam. Para jamaah sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang tentunya insya Allah bermanfaat buat kita semuanya, yaitu tentang Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus kita raih. Salah satunya adalah salat berjamaah dan salat-salat sunnah yang harus kita tingkatkan lagi di pada bulan Ramadan ini, baik salat itu tarawih, salat qiyamul lail, sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan ketika nanti setelah Ramadan kita bisa melakukannya terus-menerus. Kenapa? Sesuatu yang baik itu biasanya sulit, dan kita sendirinya harus bisa terus-menerus melakukannya hingga menjadi sesuatu kebiasaan yang baik tanpa kita sadari, tanpa kita diperintah oleh siapapun, kita sudah melakukan hal tersebut. Termasuk yaitu tadi sholat malam dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Itu salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini, yaitu semua amal ibadah kita harus kita tingkatkan. Yang kedua yaitu berinfak dan bersedekah. Di dalam Al-Quran dikatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Di dalam ayat tersebut kita dianjurkan untuk selalu berinfak dan bersedekah. Tidak mesti menunggu kapan kita banyak harta ataupun kita banyak memiliki uang yang banyak. Tetapi ayat ini menganjurkan kepada kita dalam keadaan ada ataupun dalam keadaan cukup, apalagi dalam keadaan tidak mempunyai sama sekali, kita tetap memberikan infak kita dan memberikan sedekah. Itu adalah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama para jemaah dan saya pribadi juga, kita membiasakan diri kita untuk selalu berinfak dan bersedekah. Jangan lihat banyak ataupun sedikitnya yang kita berikan, tapi lihatlah kita sudah bisa membiasakan sesuatu yang baik dengan terus-menerus, tanpa kita sadari, tanpa kita diperintah, kita sudah melakukannya dalam keadaan ada ataupun tidak ada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senang berinfak dan bersedekah. Bukan hanya saja di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan ini kita bisa melaksanakannya dan terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Nah, dalam keseharian kita bisa introspeksi kepada diri kita sendiri. Selama hidup kita, mungkin kita sering bertanya, pernahkah kita mengkhatamkan Al-Quran yang 30 juz tersebut 114 surah? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, pernah tidak mengkhatamkan? Imam Syafi'i dalam satu hari dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Bagaimana dengan kita? Itu menjadi pertanyaan yang besar sekali. Mungkin kita tidak bisa seperti Imam Syafi'i. Paling tidak kita satu harinya mampu bisa membaca Al-Quran 1 juz. Kalaupun tidak mampu, paling tidak setelah sholat zuhur, asar, maghrib,
Isya dan subuh kita biasakan membaca 1 lembar saja. Itu tadi membiasakan sesuatu yang baik pada awalnya itu sangat sulit sekali. Tetapi dengan terus-menerus kita membiasakannya, maka kebiasaan itu sesuatu yang baik, insya Allah akan menjadi karakter kita dimanapun dan kapanpun kita selalu membaca Al-Quran. Ada salah satu cerita, ketika saya berdialog dengan salah santri, saya tanya kepada santri tersebut, "Nak, bagaimana kamu bisa menghafal Al-Quran?" Anak tersebut menjawab, "Kami berinteraksi dengan Al-Quran 1 hari tidak kurang dari 5 jam, bahkan sampai dengan 7 jam. Subhanallah sekali dari jawaban anak tersebut ya, menginspirasi kepada saya pribadi. Kenapa? Dengan kesungguhan, dengan ketekunan, maka dia mampu bisa menghafal Al-Quran. Bahkan anak tersebut ketika saya tanya, di kelas 6 SD sudah mampu menghafal Al-Quran sebanyak 25 juz. Nah, kembalikan kepada kita. Itu menjadi PR yang sangat-sangat sekali. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang memberikan pelajaran pada kita. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin membiasakan tadi sesuatu yang baik, salah satunya yaitu bersedekah, membaca Al-Quran tentunya. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada para jemaah dan saya pribadi semuanya, yuk mari bersama-sama kita setelah bulan Ramadan ini kita lebih giat lagi untuk membiasakan apa yang sudah terbiasa di bulan Ramadan ini, baik itu salat sunnahnya, berinfaknya, dan membaca Al-Quranul Karim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya saya pribadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.